wabarakatuh, Pak. Apa kabarnya pagi ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Oke. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita membuang sampah terlebih dahulu. Oke, baik. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada, Pak. Siapa? Tommy, Pak. Oke, baik. Bapak akan present terlebih dahulu. Rizal, Ada, Pak. Aldi, Dewa, Gilang, Gila izin, Pak. Izin. ada suratnya? Enggak ada, Pak. Jadi apa? Oke, baik. Sebelum kita belajar, kedua kelas harap memimpin doanya terlebih dahulu supaya apa yang kita belajar dapat bermanfaat bagi kita. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa anak saya. Oke, baik. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang gerak pada makhluk hidup. Oke, baik. Silakan bikin kelompoknya terlebih dahulu. Oke, buka buku paketnya masing-masing. Jadi tugas kelompoknya yaitu kita mendiskusikan tentang sistem pencernaan pada manusia. Nanti setelah kalian diskusi, Bapak akan menyuruh kalian satu persatu untuk mempresentasikannya di depan. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini yaitu supaya kita mengetahui apa saja sistem pencernaan pada tubuh kita. Dan yang kedua, supaya kita tahu apa saja fungsinya pada tubuh kita. Oke, baik. Silakan diskusinya. Baik, diskusinya sudah selesai. Silakan kelompok satu untuk presentasinya di depan. Silakan perwakilan kelompoknya. Silakan saudara Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, dan yang terakhir yang keenam ada anus. Coba. Oke, baik, bagus, betul sekali. Jadi organ pencernaan pada manusia itu ada 6. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, dan yang terakhir yang keenam itu ada anus. Oke, baik. Apakah menjelaskan apa saja fungsi dan dari sistem pencernaan yang telah disebutkan oleh teman kita tadi, yaitu saudara kita. Oke, baik. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia berfungsi untuk mengolah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi nutrisi dan energi. Keduanya diperlukan untuk proses metabolisme, perbaikan sel dan jaringan tubuh, serta aktivitas sehari-hari seperti bergerak,
bernapas, belajar, dan bekerja. Ini adalah contoh sistem pencernaan pada manusia. Oke, baik, kita masuk ke dalam organ pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut. Proses pencernaan manusia dimulai dari waktu makanan digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut. Makanan yang dicampur air liur akan dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil oleh gigi, sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah pun juga berperan dalam mengarahkan makanan di dalam mulut agar tergigit oleh gigi dan mendorongnya ke dalam untuk ditelan. Ini adalah contoh gambar dari mulut. Kita masuk yang kedua, yaitu kerongkongan. Makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran yang panjangnya sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Ini adalah contoh dari kerongkongan. Kita masuk yang ketiga, yaitu lambung. Organ pencernaan yang ketiga yaitu lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Selain memecah makanan, lambung juga akan membunuh organisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman. Di dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta dan selanjutnya akan didorong ke usus halus. Ini adalah contoh dari gambar lambung. Kita masuk yang keempat, yaitu usus halus. Organ pencernaan yang keempat adalah usus halus. Makanan yang sudah menjadi pasta atau kimus atau sime di dalam lambung akan didorong ke usus halus. Gerakan yang disebut peristaltik usus ini terjadi karena kontraksi dan relaksasi jaringan otot di dinding usus halus. Usus halus sendiri terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum bagian terakhir dari usus halus. Ketiga bagian usus halus ini memiliki tugas masing-masing dalam memproses makanan. Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemincahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Ini adalah contoh dari gambar usus halus. Kita masuk yang kelima, yaitu usus besar. Setelah diolah menjadi berbagai nutrisi yang terserap oleh tubuh, makanan yang sudah dicernakan akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja atau feses. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum, yaitu perhentian terakhir pada saluran pencernaan. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus, Anda akan merasakan mulas dan muncul dorongan untuk membuang air besar. Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih 30-40 jam. Ini adalah contoh dari gambar usus besar. Kita masuk yang terakhir atau yang keenam, yaitu anus. Anus adalah organ terakhir pencernaan pada manusia. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini berbentuk saluran sepanjang 2 inci atau 5,08 cm yang terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 sphincter anal atau internal dan eksternal. Anus dikelilingi oleh otot-otot sphincter yang penting dalam memungkinkan mengontrol pengeluaran tinja. Otot dasar panggul menciptakan sudut antara rektum dan anus dapat menghentikan tinja keluar. Ketika itu tidak seharusnya. Ini adalah contoh dari gambar anus. Itulah organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Oke, jadi itulah fungsi dari sistem pencernaan pada manusia. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Jika tidak ada, Bapak akan memberikan kalian tugas dari latihan
Silakan buka buku tugasnya yang kelihatannya. Oke, apakah sudah dibuka buku ujiannya? Sudah nggak? Oke. Soal yang pertama, coba kalian jelaskan apa saja sistem pencernaan pada manusia. Soal yang kedua, coba kalian sebutkan fungsi dari sistem pencernaan pada manusia. Oke, silakan dikerjakan. Oke, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan tugas atau latihannya di meja Bapak. Silakan. Oke ya. Oke. Nanti Bapak berhenti. Setelah istirahat akan Bapak bagikan kepada kalian semua. Ini cukup sampai di sini saja. Bapak akan memberikan kalian tugas di rumah, yaitu berupa PR. Jadi silakan buka buku PR-nya masing-masing. Oke, baik, silakan kalian buka halaman 7. Uji kompetensi 1. Silakan kalian cari isinya dari soal tersebut. Kalian kumpulkan pada minggu depan pada hari Kamis depan. Oke. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk hari ini kita cukup sampai di sini saja. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.